Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dewi, NPM 20140013. Kali ini saya akan membahas tentang geografi manusia dengan subtema sejarah tata wilayah di Indonesia. Perkembangan konsep pengembangan wilayah di Indonesia terdapat beberapa landasan teori. Yang pertama, dari Walter Isard yang mengkaji terjadinya hubungan sebab akibat dari faktor-faktor utama pembentuk ruang wilayah, yakni faktor fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua ialah dari Hirschman, era 1950-an, perkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara bersamaan. Yang ketiga ialah dari Meidral, era 1950-an, menjelaskan hubungan antara wilayah maju dan wilayah belakangnya. Yang keempat ialah Friedman, era 1960-an, pembentukan hierarki guna mempermudah penambahan sistem pembangunan teori pusat pertumbuhan. Masa pra-kemerdekaan berpedoman kepada ide desentralisasi, pemerintahan Batavia mulanya enggan mengabulkan permintaan. Kongres desentralisasi pertama diadakan pada tahun 1910. Kongres ini menjadi kegiatan tahunan yang melibatkan para administrator lokal dan para ahli yang tertarik berkumpul dan berbagi pemikiran mengenai berbagai tema, mulai dari kesehatan dan garis sempadan, pembangunan atau GSP, bahkan aspek pembiayaan. Kongres kedua diadakan pada tahun 1911. Kota Madya membentuk asosiasi kepentingan lokal, juga majalah lokal, Lokal Belagen dan Lokal Teknik. Kongres desentralisasi pada tahun 1921, Karsten menunjukkan perencanaan kota merupakan kegiatan yang melibatkan kegiatan saling terkait satu sama lain, sosial, teknologi. Komite Perencanaan Kota dimaksudkan untuk mendefinisikan, membuat metode, dan secara hukum menjadi tata kota suatu disiplin dengan cara mempelajari dan mendefinisikan tolak ukur sejarah dan masa depan perlu mengembangkan diri. Perkembangan setelah perang, yaitu batu loncatan ke arah penataan ruang. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, organisasi provinsi pada tahun 1924 diperluas ketika 8 provinsi ditetapkan. Yang pertama ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda. Badan-badan administrasi praperang seperti kepresidenan, kota madya, dan kabupaten dipertahankan. Akibat perang kota dalam keadaan rusak sehingga memerlukan rekonstruksi dan pembangunan. Baru pada 1 Mei 1946, Biro Perencanaan Pusat atau Sentral atau Planegelis Bureau CPB memetakan daerah-daerah yang rusak, meneliti kebutuhan dan membuat pedoman untuk pekerjaan rekonstruksi, termasuk perbaikan kondisi yang buruk. Setelah penyerahan kedaulatan, terbentuknya negara Republik Indonesia dalam tahun 1950-an, Indonesia memutuskan semua hubungan dengan Belanda, yang pada gilirannya menyebabnya kepergian 50.000 warga negara Belanda. Dampak langsung perkembangan ini menyebabkan perubahan mendasar pada hubungan kerja antara Indonesia dan Belanda. Peristiwa ini menimbulkan keretakan dalam hubungan yang ditimbulkan sejarah di mana visi dan pendapat dipertukarkan, diuji, dan disesuaikan. Hal ini juga membawa perubahan dan kemungkinan baru bagi Indonesia.